Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang ABS atau Anti-Lock Brake System. Rem ABS atau yang disebut juga dengan Anti-Lock Braking System adalah sebuah sistem rem yang ada di kendaraan mobil ataupun motor agar tidak terjadi penguncian. Jadi agar tidak terjadi penguncian roda saat pengendara mengerem secara mendadak. Sebelum ada di motor maupun di mobil, sistem ini sudah ada di pesawat terbang. Seperti yang diketahui, banyak para pengendara yang kadang melakukan rem mendadak dan tentunya ini membahayakan bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain. Faktor keselamatan dalam mengendari mobil menjadi salah satu kriteria utama saat ini di kalangan pembeli kendaraan kelas menengah ke atas. Saat ini, setiap produsen mobil berlomba dalam menempatkan teknologi yang menunjang dari sisi keselamatan penumpang dan pengemudi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah ABS atau Anti-Lock Braking System. Sistem ABS, ACR, ETC, dan ESP atau ESP adalah suatu sistem pengembangan dari sistem rem pada kendaraan dengan pemasangan sensor putaran roda sehingga dapat diketahui apakah roda dalam keadaan slip akibat perlambatan, percepatan, oversteering, dan understeering. Untuk kelengkapan lain dipasang juga unit aktuator serta ECU atau Electronic Control Unit sehingga sensor dapat memberikan sinyal ke ECU untuk diolah sedemikian rupa dan menghasilkan sinyal output ke aktuator untuk mengendalikan roda agar tidak terjadi slip. Pada gambar bisa kita lihat bagian-bagian utama dari suatu sistem ABS. Yang pertama adalah unit hidrolis. Kemudian yang kedua adalah sensor putaran roda. Kemudian yang ketiga adalah kontrol unit ABS. Yang keempat silinder master. Kelima adalah kaliper dan keenam adalah lampu indikator dari ABS. Berikut beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari rem ABS. Tujuan sistem ABS adalah mengurangi kecepatan dan menghentikan laju kendaraan dengan sistem roda anti blokir. Ada beberapa tujuan khusus yang dicapai pada kendaraan yang dilengkapi dengan sistem ABS antara lain. Yang pertama, kemampuan pengendalian setir baik saat pengereman penuh. Yang kedua adalah stabilitas kendaraan tetap baik saat pengereman pada semua kondisi jalan. Dan yang ketiga adalah jarak pengereman sekecil mungkin dapat tercapai. Fungsi komponen ABS memiliki fungsi masing-masing sehingga sistem dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sensor putaran dan roda gigi membangkitkan sinyal listrik dengan menginduksikan arus bolak-balik berdasarkan putaran roda. Kontrol unit berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung percepatan atau perlambatan roda, menghitung besaran slip dan menentukan kecepatan referensi kendaraan. Kemudian menetapkan sinyal listrik untuk mengendalikan katup regulator tekanan. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian keamanan, memeriksa fungsi dari sinyal input sebelum dan selama katup regulator tekanan bekerja. Fungsi ABS berhenti dan lampu menyala. Unit hidrolik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah meregulasi tekanan rem, umumnya pada 3 posisi kerja di setiap roda. Kemudian mempertahankan tekanan pada silinder roda. Kemudian yang ketiga adalah menurunkan tekanan pada silinder roda waktu pedal rem tetap diinjak. Yang keempat adalah menaikkan tekanan pada silinder roda. Yang kedua adalah siklus proses ABS. Berdasarkan gambar, proses pengaturan dalam sistem ABS merupakan rangkaian proses tertutup yang berlangsung berulang-ulang. Bagian A, tekanan dari silinder gambar 1 mengalir melalui katup elektromanis gambar 2 ke kaliper gambar 3. Kemudian yang kedua, bagian B, sensor putaran roda nomor gambar 4 mengukur putaran dan mengirim sinyal putaran tersebut ke kontrol unit ABS. Dalam hal ini gambar nomor 5. Yang C, selanjutnya C, kontrol unit ABS
mengolah sinyal putaran, kemudian menetapkan sinyal output dan mengirim ke katup elektromagnetis. Katup elektromagnetis berdasarkan sinyal output dari kontrol unit mengatur tekanan rem dari silinder master ke kaliper sesuai dengan kebutuhan, yaitu menaikkan, menahan, dan menurunkan tekanan. Cara kerja ABS yang pertama adalah kecepatan kendaraan 6 km per jam dan sistem ABS siap berfungsi jika lampu kontrol mati. Kecepatan mulai 12 km jalan siap, ya, kecepatan mulai 12 km per jam siap berfungsi bila roda terjadi blokir. Kontrol unit menentukan slip dengan membandingkan antara percepatan perlambatan roda dan kecepatan referensi. Bila batas perlambatan dilampaui, regulator tekanan mulai bekerja. Fase pengaturan tekanan yaitu menahan tekanan, menurunkan tekanan, dan menaikkan tekanan. Dalam proses ABS sampai kendaraan berhenti terjadi 4-10 siklus regulasi per detik, dan setiap siklus menjadi 7 kali perubahan tekanan. Macam-macam sistem ABS dan sifatnya. Berikut ini adalah macam-macam sistem ABS. ABS sistem tertutup dengan katup magnet 2/2, yaitu 2 saluran 2 fungsi, ya. Jadi ABS sistem saluran tertutup dengan katup magnet 2/2, 2 saluran 2 fungsi, itu buatan Bosch ABS-S. Nah, bisa dilihat gambar ini adalah bagian-bagian dari komponen ABS dengan jenis aliran tertutup dengan katup magnet 2/2. Nah, di sini ada sifat-sifatnya, yaitu 3 fase pengaturan tekanan, menaikkan, menurunkan, dan menahan tekanan. Kemudian prinsip pengembalian, cairan rem yang dibuang akan dikembalikan ke saluran silinder master. Kemudian yang ketiga adalah getaran pedal rem, fungsi ABS akan terasa pada setir dengan pedal rem yang bergetar. Jadi pada saat rem bergetar, berarti itu menandakan bahwa ABS sedang berfungsi. Kemudian yang berikut adalah posisi pedal rem memberikan informasi kondisi ban dan jalan. Selanjutnya, bagian E, keamanan hidrolis besar pada saat pompa pengembali tidak berfungsi. Katup elektrik hidrolis yang rusak, gangguan. Fungsi dasar dari sistem rem tetap terjaga fungsinya. Cara kerja, menaikkan tekanan. Jika tidak ada arus listrik ke katup masuk, ya. Jika tidak ada arus listrik ke katup masuk maupun katup buang, katup masuk membuka saluran dan katup buang menutup. Tekanan silinder master mengalir melalui katup masuk 2/2 ke kaliper dan terjadi pengereman. Menahan tekanan. Hanya katup masuk yang diberi arus listrik. Katup masuk pada posisi menutup saluran dan katup buang tetap pada posisi menutup. Tekanan pada kaliper tertahan. Kemudian tahapan berikut adalah menurunkan tekanan. Katup masuk dan katup buang diberi arus listrik. Katup masuk tetap menutup saluran dan katup buang pada posisi membuka saluran. Tekanan kaliper turun mengalir ke tabung penyimpan tekanan rendah dan selanjutnya dipompakan kembali ke saluran silinder master agar pedal rem naik. ABS aliran tertutup dengan katup magnet 3/3. Maksudnya adalah 3 saluran 3 fungsi. Bosch ABS-S. Jadi bisa dilihat dari gambarnya ini tersedia keterangan-keterangan dari setiap komponen. Cara kerjanya adalah tahap pertama, menaikkan tekanan. Tidak ada arus listrik ke katup magnet 3/3. Katup pada posisi membuka saluran, ya. Katup pada posisi membuka saluran dari silinder master ke kaliper dan menutup saluran ke penyimpanan tekanan rendah. Tekanan silinder master mengalir melalui katup magnet 3/3 ke kaliper sehingga terjadi pengereman karena pedal rem turun. Menahan tekanan. Katup magnet 3/3 diberi arus listrik sebesar 2 ampere. Katup pada posisi menutup ketiga saluran dan tekanan pada kaliper tertahan. Menurunkan tekanan. Katup magnet 3/3 diberi arus listrik 5 ampere. Katup pada posisi tetap menutup saluran dari silinder master dan membuka saluran dari kaliper ke saluran penyimpanan tekanan.
Tekanan kaliper turun mengalir ke tabung penyimpanan tekanan dan selanjutnya dipompakan kembali ke saluran silinder master. Selanjutnya pada rem naik. Yang ketiga adalah ABS jenis aliran terbuka. Bisa dilihat pada gambar berikut keterangannya. Selanjutnya adalah masih lanjutan dari halaman sebelumnya. Nah, sifat dari ABS aliran terbuka adalah yang pertama, 3 tahap pengaturan tekanan: menaikkan, menahan, dan menurunkan tekanan. Dibutuhkan silinder master dengan katup torak. Dibutuhkan pengendalian secara khusus pada motor pompa tekanan tinggi. Dibutuhkan sensor putaran motor pompa tekanan tinggi. Dibutuhkan sensor posisi sensor penekanan pedal rem. Keamanan hidrolis cukup baik jika katup buang menutup rapat. Katup buang harus baik sekali agar terjadi faktor keamanannya. Jadi katup buang harus baik sekali agar terjaga faktor keamanannya. Adapun cara kerjanya, yang pertama adalah menaikkan tekanan. Katup masuk dan katup buang tidak diberi arus listrik. Katup masuk pada posisi membuka saluran dan katup buang menutup saluran. Tekanan cairan rem mengalir melalui katup masuk ke kaliper sehingga terjadi pengereman. Menahan tekanan, katup masuk diberi arus listrik dan katup buang tetap tidak berarus. Katup masuk pada posisi menutup saluran dari silinder master ke kaliper, juga katup buang masih pada posisi menutup sehingga tekanan pada kaliper tertahan. Menurunkan tekanan, katup masuk dan katup buang diberi arus listrik. Katup masuk pada posisi menutup saluran dan katup buang membuka saluran. Tekanan cair rem pada kaliper mengalir melalui katup buang ke reservoir. Tekanan turun pompa tekanan tinggi, kemudian menghisap cairan dari reservoir dan ditekan ke dalam saluran rem. Kemudian pedal rem bergerak naik sampai batas tertentu.